Masih di kelompok yang masih yang lama Pak Jumaidil izin. Pak Jumaidil. Pak Jumaidil masih pengen ketemu Bu Retno ya? Iya Bu, kangen sama Ibu kelihatannya Bu. Pak Jumaidil, halo Pak Jumaidil. Kelompok tiga Pak. Pak Jumaidil kayaknya udah keluar itu Pak Bu. Jumaidil. Bapak salah kamar Pak. Oh iya, Bapak ke belum kelompok ya. tiga, punten. Pak Jumaidil masuk kelompoknya 3 Pak Jumaidil izin. Dikontak aja Pak Ketua. Ya, nanti saya kontak deh. Lagi nggak konsen. Pak Jumaidil lagi mikir apa ya? Kayaknya nggak belum fokus ke sini nih. Sedang takziah Ibu, Oh gitu. nyambi atasnya Oh, kehutanan Jepang, istrinya meninggal, jadi saya Oh oh takziah. gitu. innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke. Jenazahnya nyampe tadi malam dimakamkan Hmm. pagi ini. Izin Bu nyambi. Ya ya ya. Herian kelompok berapa Pak Herian? Kelompok satu, Yang sebelumnya Pak, yang sebelumnya Pak. kelompok satu. Yang Ini sebelumnya, kelompok satu. yang sebelumnya Pak. Oh, sebelumnya Yang lama, Pak. kelompok dua. Kelompok 2 ya Pak ya. Masuk kelompok 2 dulu Pak izin Pak. Kelompok ya. Oh, Apa masuk ruang diskusinya sekarang masih masuk kelompok kelompok dua yang lama dulu. dulu. Iya, betul. Halo. Ya, masuk kelompok 2 dulu Pak. Pak Jumaidil, izin Pak Jumaidil. Telepon nggak nyambung. Ya, ya Bu, satu masih ada cara berkabung, mohon izin Bu. Ya, nggak apa-apa. Bagian, oh, siap. Ya, aman? Aman Bu. Bisa kita mulai? Ya, Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bunga mawar, bunga melati. cakep, Bunga mawar, bunga melati. cakep, Cakep. Mekar mewangi di dalam taman. Cakep. cakep, Agenda 1 sampai 3 sudah kita lewati. cakep, Cakep. Mari agenda 4 kita tuntaskan. cakep. Amin, 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 amin. Nih, Siap Bu. Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Baik. warahmatullahi Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi, wabarakatuh. salam sejahtera, bahagia, sehat, panjang umur, dan seterusnya, gitu ya. Terima Mari kasih doanya, Bu. kita semangat mengikuti pembelajaran hari ini karena ini Jumat yang penuh berkah, gitu ya. Kebetulan di Bandung tadi pagi-pagi hujan, alhamdulillah itu hujan berkah. Mudah-mudahan di tempat Bapak Ibu pun sama, penuh berkah Jumat yang luar biasa. Gitu Bapak Ibu semuanya ya. Baik, seperti biasa dengan saya, selain saya awali dengan pantun, kita awali dengan ice breaking. Boleh Bapak Ibu semuanya? Masih ya Ya. Bu. Sudah sarapan semuanya? Alhamdulillah Bu. Sudah Sudah, Bu. ngopi-ngopi semuanya? Belum. Oh belum? Ya, Baru sarapan. baru sarapan. Oke, kita ice breaking dulu ya, membakar kalori yang tadi untuk sarapan supaya nggak ngantuk gitu ya. Oke, Ya siap Bapak Bu. Ibu semuanya? Mohon Ya izin share ya. Bu. Tetap harus dilakukan dengan riang gembira karena ini juga Siap. berkah. Kita harus mensyukuri berkah dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Sudah nampak ya Bapak Ibu ya? Oke, semuanya harus penuh dengan semangat.
Kita tunggu sinyal sebentar. Ya, kita mulai. The Seated Cha-Cha Wiggle Concert. Okay, Koala Boppers, it's Cha-Cha Wiggle Concert time. Just follow what we do and I'll call out the moves. Everybody ready? And bounce, bounce, wiggle, 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 and bounce, bounce, wiggle, 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 bounce, bounce, wiggle, 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 and bounce, bounce, wiggle, wiggle, wiggle. Beat the drum, cha-cha-chop. Beat the drum, cha-cha-chop. Beat the drum, cha-cha-chop. Beat the drum, cha-cha-chop. Big arms this way, big arms that way. 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 And roll, 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 roll. Let's take it from the beginning now. Bounce, bounce, wiggle, wiggle, wiggle. Bounce, bounce, wiggle, wiggle, wiggle. Bounce, bounce, wiggle, 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 and bounce, bounce, cha-cha, wiggle, and beat the drum, cha-cha-chop. Beat the drum, cha-cha-chop. Beat the drum, cha-cha-chop. Beat the drum, cha-cha-chop. Big arms this way, big arms that way. 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 And roll, 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 roll. Let's take it one more time from the beginning. Ready? And bounce, bounce, wiggle, wiggle, wiggle. And bounce, bounce, wiggle, wiggle, wiggle. Bounce, bounce, wiggle, wiggle, wiggle. And bounce, bounce, cha-cha, wiggle. And beat the drum, cha-cha-chop. Beat the drum, cha-cha-chop. Beat the drum, cha-cha-chop. Beat the drum, cha-cha-chop. Big arms this way, big arms that way. Big arms this way, big arms that way. Great dancing, Koala Boppers. Okay, Koala Boppers, it's Ya, baik. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan sudah menghilangkan kantuk ya Bapak Ibu. Oke, kita fokus ke agenda 4 tadi. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Baban di awal, ya, kita masuk agenda 4 dengan visitasi agenda, gitu ya. Tadi sudah disampaikan bedanya dengan VKM, karena VKM masih nanti. Baik. Bapak Ibu semuanya, saya mohon izin share materi ya. Sudah nampak ya Bapak Ibu semuanya materinya ya. Halo, hai, Bu. Tampak, Bu, tampak. Ya. Semangat, ayo fokus, 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 fokus. Kita Semangat, Bu. Semangat, Bu. harus fokus, soalnya ini ada beberapa yang kalau nggak fokus nanti Bapak Ibu bingung di perjalanan, ya. Jadi tolong fokus sebentar aja beberapa, gitu ya. Meskipun karena kebetulan ini juga pendek ya, jadwal kita hanya sampai 10.15. Barangkali nanti kita akan berbanyak kalau ada pertanyaan atau diskusi supaya Bapak Ibu tidak bingung ketika besok harus masuk ke, karena besok dipecah kelompoknya gitu ya. Baik, sekarang masuk ke visitasi agenda. Ini saya, baik. Bapak Ibu semuanya, skema pembelajarannya saya sampaikan hari ini, Jumat 16 Mei itu kita sinkronus 3CP jam 8 sampai 10.15. Setelah itu nanti dilanjutkan asinkronus 2CP gitu ya. Baik, ini nanti isinya adalah hari ini overview, kemudian nanti
Kami sebagai fasilitator akan menyampaikan informasi lokusnya, meskipun tadi Pak Baban sudah menyampaikan sekilas ya, lokus VKN visitasi agendanya adalah ANRI dan BSSN gitu ya. Kemudian pembagian subkelompoknya seperti apa dan seterusnya. Kemudian ada penugasan. Nanti hari ini saya menyampaikan penugasannya langsung asinkronus 1 dan 2 supaya Bapak Ibu tidak bingung dan bisa mempersiapkan gitu ya. Karena untuk menyusun laporan terutama yang asinkronus 2 itu waktunya nggak panjang gitu ya. Waktunya tidak panjang tetapi materinya harus dipersiapkan dengan matang gitu. Jadi saya sampaikan nanti sekalian. Baik, kemudian hari Senin kita pagi-pagi itu ada SIM3JP. Tadi disampaikan, diinfokan oleh Pak Baban bahwa untuk narasumber dari ANRI kebetulan pagi tidak bisa beliau. Jadi yang nanti apabila Bapak Ibu masuk kelompok A atau kelompok 1 itu lokusnya adalah ANRI, itu nanti hari Senin baru masuk jam 13 gitu ya, jam 1. Kalau yang BSSN tetap jam 8 karena pimpinan BSSN berkenan hadir pagi. Beliau waktunya bisa. Jadi untuk BSSN karena mulai jam 8 pagi ya itu ada ceramah pagi jam 8 sampai 10.15 ada ceramah dari narsum gitu ya. Dari narasumber dari BSSN sekali lagi yang nanti masuk kelompok B atau kelompok 2 BSSN. Itu ceramahnya jam 8. Setelah itu ada asinkronus untuk BSSN yaitu menyusun merangkum hasil ceramahnya. Jadi ketika ceramah dari narasumber baik ANRI maupun BSSN, tolong Bapak Ibu menggali banyak hal terkait dengan pembelajaran mulai agenda 1, 2, dan 3. Bagaimana implementasinya di instansi itu. Intinya itu ya. Nah, yang ANRI itu baru masuk jam 1 siang, jam 13, karena narsumnya baru bisa jam 1. Jadi setelah jam 1 mendengarkan dari ANRI, kelompok 1 atau kelompok A yang ANRI itu mulai jam 13 sampai jam 15 kalau nggak salah. Setelah itu baru asinkronus ya, menyusun laporan. Jadi pagi dari jam 8 sampai jam 12 itu kelompok 2 atau BSSN, 13 sampai sore itu ANRI gitu ya. Itu menyusun mendengarkan ceramah dan menyusun laporan kelompok. Itu hari Senin. Kemudian hari Selasanya pagi itu kita ketemu lagi, masuk ke kelompok yang ini. Sudah tidak masuk kelompok A dan B lagi. Tapi masuk kelompok asalnya ini. Itu ya, masuk kelompok asalnya lagi, kita presentasi laporan masing-masing kelompok atau istilah kalau di modul namanya berbagi pengalaman. Seperti apa implementasi pembelajaran agenda 1, 2, 3 di ANRI, seperti apa pembelajaran agenda 1, 2, 3 di BSSN. Itu kembali ke kelompok ini. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini hari ini saya hanya menjelaskan 3JP sampai 10.15. Setelah itu asinkronus. Masing-masing nanti mencermati penugasan asinkronus 1 yang akan saya sampaikan hari ini. Ya, kemudian penugasan asinkronus 1 itu istilah saya lebih sederhana, ya. Itu Bapak Ibu silahkan berselancar, tanya Mbah Google apa dan bagaimana data-data di lokus Bapak Ibu masing-masing, gitu ya. Kemudian Senin itu masuknya langsung ke kelompok A dan B atau kelompok 1 dan 2 hari Senin, ya. Pagi untuk BSSN, siang untuk ANRI. Kemudian hari Selasanya masuk lagi tapi sudah di kelompok ini, kelompok semula ini, untuk masing-masing presentasi. Gitu Bapak Ibu ya. Sampai sini masih ada pertanyaan tidak sampai sini sebelum saya lanjut materinya? Jelas Bu, jelas Bu. Jelas ya, sudah ya. Oke, baik. Ya. Materi pembahasan ada pendahuluan, manajemen pelaksanaan seperti apa, metode pengambilan datanya seperti apa, produk pembelajarannya apa. Akan saya sampaikan secara bertahap. Baik. Jadi ini Bapak Ibu semuanya ya. ANRI ini namanya kelompok A atau kelompok 1. Oh iya. Halo, tolong di-mute dulu supaya nggak ada yang bocor. Ya,
Kelompok 2 atau kelompok B itu BSSN supaya mudah diingat. Jadi kalau Bapak Ibu masuk kelompok 1 berarti kelompok A itu ANRI. Kalau masuk kelompok 2 berarti kalau B kelompok 2 itu berarti B berarti BSSN. Gitu ya. Ini lokusnya. Kemudian Bapak Ibu saya menjelaskan diskusi singkatnya. Jadi mata pelatihan visitasi agenda ini membekali peserta untuk menunjukkan kemampuan reflektifnya terkait dengan pembelajaran agenda 1, 2, dan 3 yang sudah Bapak Ibu lalui dari awal sampai kemarin sore gitu ya, melalui visitasi pada lokus yang terkait yaitu ANRI dan BSSN. Tadi sepintas Pak Baban sudah menjelaskan kalau visitasi agenda lokusnya itu adalah best practice. Jadi dia punya keunggulan. Ya. Jadi Bapak Ibu nanti menggali sebanyak-banyaknya. Apa nih keunggulannya? Kemudian dijadikan lokus dari angkatan 6 ini gitu ya. ANRI seperti apa, BSN seperti apa. Meskipun baru Senin kita mendengar narasumber, tapi mohon Bapak Ibu berkenan menggali data sebanyak-banyaknya dari 2 lokus ini. Diawali nanti setelah ada masuk asinkronus gitu ya. Ini itu intinya Bapak Ibu gali sebanyak-banyaknya. Apa dan bagaimana implementasi agenda 1, 2, 3. Termasuk Bapak Ibu nanti setelah sinkronus, masuk asinkronus selain mencari data-data awal, jadi besok Senin ketika mendengar ceramah, lebih mudah Bapak Ibu tinggal merangkum ceramah narsumnya itu seperti apa, masukkan. Tapi data awalnya sudah ada, Bapak Ibu sudah punya. Selain data awal atau profil dari ANRI maupun BSSN, Bapak Ibu mencoba menyusun daftar pertanyaan. Kira-kira dari data yang Bapak Ibu dapat itu, besok dari narasumber apa yang mau saya tanyakan, gitu ya. Itu masing-masing, meskipun nanti berkelompok, tapi silakan masing-masing individu aktif, memperkaya diri. Apa saja daftar pertanyaannya, gitu ya. Nah, untuk tugas ini nanti saya jelaskan di asinkronus 1. Itu dikumpulkan langsung di Heling malam ini. Paling lambat jam 9 malam ini, hari ini, gitu ya. Karena nanti Senin sudah masuk ke kelompok yang lokus. Baik, dilaksanakan dengan metode ceramah, tanya jawab, kunjungan ke lapangan secara virtual, gitu ya. Ini. Jadi nanti Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah menyusun draft pertanyaan atau kuesioner, ketika besok hari Senin bertemu dengan narasumber, Bapak Ibu sudah lebih fokus bertanyanya. Tapi sekali lagi saya pesan, pertanyaan-pertanyaan yang akan Bapak Ibu ajukan gitu ya, kepada narasumber di hari Senin nanti, tolong jangan pertanyaan yang individual terkait dengan tusi Bapak Ibu di penugasan sekarang, instansi. Jangan. Karena ini makro, global. Tapi tanyakan implementasi agenda 1, 2, 3 di instansi tersebut, apa kendalanya, apa sih kunci-kuncinya gitu ya. Nah, itulah nanti yang Bapak Ibu adopsi sebagai lesson learn untuk menyusun laporan yang akan dipresentasikan di hari Selasa. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tolong pertanyaannya jangan kalau instansi saya misalnya Pak Fauzan bertanya besok di Pak Fauzan nggak tahu nih dapat ANRI atau BSSN. 1, Bu, kelompok 1. Kelompok 1 berarti ANRI. Jangan sampai bertanya ke ANRI, misalnya narasumber di ANRI, Pak, Bu, Dinas Perhubungan itu bagaimana cara file yang bagus misalnya, karena tugasnya di Dinas Perhubungan. Tapi tanya secara makro, apa kebijakan yang membuat mereka menjadi best practice terkait implementasi agenda 1, 2, 3. Jangan lupakan agenda 1, integritas. Karena seperti saya sampaikan, agenda 1 itu memayungi agenda 2 dan 3. Gitu ya. Baik. Kemudian ini, Bapak Ibu semuanya. Apa sih hasil belajarnya? Gitu. Hasil belajarnya, setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta diharapkan mampu melakukan refleksi atau mendapatkan lesson learn dari hasil visitasi pada ANRI maupun BSSN. Itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian indikator hasil belajarnya apa? Jadi setelah mengikuti pembelajaran ini, harapannya peserta dapat menjelaskan tahapan kegiatan visitasi.
Yang pertama, seperti saya sampaikan di awal tadi, tahapannya seperti apa dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya dapat menjelaskan teknik observasi yang digunakan saat visitasi secara virtual hari Senin besok maupun mulai nanti. Kan mulai nanti Bapak Ibu sudah googling nih, sudah berselancar kan? Nah, kira-kira teknik observasi yang digunakan saat visitasi itu apa? Baik nanti ketika mencari data dasar maupun besok Senin ketika sudah bertemu atau komunikasi langsung tatap muka dengan narsum, gitu ya. Kemudian kalau sudah itu, maka Bapak Ibu harus mampu menjelaskan lesson learn yang didapat dari hasil visitasi itu. Sekali lagi dikaitkan dengan pembelajaran agenda 1, 2, dan 3. Agenda 1 khususan atau khususnya terkait dengan integritas pemimpinnya. Seperti apa, gitu ya. Agenda 2 dan 3, gitu. Kemudian Bapak Ibu tujuannya apa? Tujuan visitasi agenda adalah membekali peserta untuk menunjukkan kemampuan reflektif terkait dengan agenda pembelajaran melalui visitasi pada lokus terkait. Ya. Jadi Bapak Ibu dengan lokus itu Bapak Ibu harus mampu harus menunjukkan kemampuan reflektifnya seperti apa. Dikaitkan dengan agenda 1, 2, 3. Kemudian Bapak Ibu semuanya, sasarannya apa? Peserta mampu memahami praktek integritas kepemimpinan strategis, dan manajemen strategis di lingkungan organisasi pemerintah dalam mengelola perubahan lingkungan strategis menuju organisasi yang adaptif atau agile, yang produktif dan unggul bersaing. Ya, harus mampu memahami prakteknya. Makanya dipilihnya adalah best practice ANRI dan BSSN. Ya. Nah, Bapak Ibu nanti bisa browsing mendalam lagi. Penasaran kan? Ada apa sih di ANRI? Ada apa sih BSSN? Bagaimana implementasinya? Gitu ya. Karena menjadi lokus angkatan 6. Baik. Manfaatnya apa? Yang pertama, peserta akan memperoleh kemampuan untuk memahami. Memahami ya. Tahap pertama memahami dulu. Kalau sudah memahami, maka akan mengadopsi. Ya, tahapannya. Kalau sudah mengadopsi, maka akan mengadaptasi serta mempromosikan keunggulan organisasi yang memiliki best practice. Jadi Bapak Ibu nanti pahami dulu begitu browsing data-data awal, profil lokusnya seperti apa, kemudian mendengarkan ceramah narasumbernya gitu ya, akan mampu memahami. Kalau sudah memahami, mampu mengadopsi, kemudian mengadaptasi, serta mempromosikan keunggulan organisasi yang memiliki best practice. Di sini ANRI maupun BSSN yang dimaksud. Mempromosikannya seperti apa? Karena itu akan dijadikan di sini lesson learn, praktek kepemimpinan berintegritas, kemanajemen strategis dan manajemen strategis dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis yang dapat diterapkan di instansi masing-masing. Jadi pahami dulu terkait dengan lokus gitu ya. Pahami, adopsi, adaptasi, promosi. Mengapa promosi? Karena keunggulan-keunggulan dari lokus best practice ini harus Bapak Ibu potret cantumkan di dalam laporan. Dan itu nantilah di hari Selasa akan yang namanya pembelajarannya adalah bertukar pengalaman. Isinya adalah masing-masing subkelompok A dan B itu memaparkan hasilnya. Kalau sudah dipromosikan nih, seperti apa keunggulan-keunggulannya, implementasinya, lesson learn dari situ. Gimana praktek agenda 1, 2, 3 dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis yang dapat diterapkan di instansi masing-masing. Gitu ya. Misalnya, pertanyaannya kalau BSSN dan ANRI, misalnya nih, sekarang kan AI berkembang pesat dan sebagainya gitu ya. Kemudian banyak sekali scam-scam gitu ya. Itu secara umum. Itu kan perubahan lingkungan strategis, dinamis, nggak bisa kita hindari. Bagaimana kiat-kiat mereka? Bagaimana ANRI melindungi arsip-arsip nasional gitu ya. Dengan adanya scam-scam atau model-model sekarang lah menggunakan AI untuk nembus-nembus membocorkan rahasia negara. Misalnya itu. Tanyakan itu seluas-luasnya. Gitu Pak Ibu ya. Makanya tadi di awal saya bilang, pertanyaannya jangan fokus kepada instansinya Bapak Ibu sekarang. Tapi secara makro.
apa yang terjadi saat ini di Indonesia, dinamikanya seperti apa, gitu ya, secara umum. Baik, sampai sini bisa kita lanjutkan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kita Lanjut, Bu. bertahan saja daripada nanti bingung di belakang. Ya, Izin Bu, saya Bu bertanya Bu. silakan Pak. Tadi Ibu menyampaikan di awal bahwa kita ada yang tugas yang dikumpulkan malam ini. Mhm. Nah, juga disampaikan apa saja dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan terkait materi yang sudah kita dapat, baik dari agenda 1, agenda 2, dan agenda 3 yang dimungkinkan nanti untuk ditanyakan pada saat nanti kita di hari Senin, kalau saya kelompok 2, YBSN, Bu. Nah, mohon sedikit di penjelasan pertanyaannya itu berarti dipisah. Agenda 1 apa saja, agenda 2, agenda 3, atau seperti apa, Bu? Terima kasih. Ya, pertanyaannya tidak secara di kotak-kotak ini agenda 1 saya tanya ini, agenda 2 tanya ini, gitu, tidak. Tapi secara umum, ya, pertanyaan secara umum. Hanya itu menunjukkan implementasi integritas kepemimpinan, implementasi kemensalis dan integrasi manajemen strategis. Implementasi. Isinya menggambarkan itu, tapi jangan kemudian narasumber kan juga nggak tahu, Pak. Pak, Bu, Iya, misalnya agenda 2 ada ini. Saya mau tanya bagaimana implementasinya kan nggak bisa seperti itu. Mereka kan tidak paham. Jadi pertanyaannya iya, tidak terkotak-kotak, iya, gitu ya, secara umum. Dan itu nanti disepakati iya, di Bu. kelompok masing-masing ketika sudah masuk ke apa namanya breakout room yang kelompok lokus, gitu ya. Sudah ada lagi, Pak? Cukup, Bu. Terima kasih. Lanjut ya, lanjut dulu. Baik. Kemudian Bapak Ibu, sekali lagi saya selalu menyampaikan jangan lupakan tema dan subtema dari PKN Angkatan 6. Gitu ya. Apa subtema dan subtemanya mudah-mudahan Bapak Ibu masih tetap ingat. Gitu ya. Karena ini nanti akan menjadi rujukan juga. Jangan sampai melupakan tema. Di setiap pembelajaran jangan sampai melupakan tema dan subtema. Ini akan dibawa terus sampai kepada Bapak Ibu menyusun proper maupun policy brief gitu ya sampai ke VKN nanti. Kemudian agenda pembelajaran 1, 2, 3, kunjungan virtualnya tahap pertama dan diskusi dengan narasumber ditujukan menggali data dan informasi terkait implementasi gitu ya di lokus. Tapi sekali lagi pertanyaannya sedemikian rupa diformulasikan tidak mengkotak-kotak atau secara eksplisit mengatakan bagaimana implementasi agenda 1 di instansi Bapak Ibu. Tentu tidak seperti itu dan seterusnya gitu ya. Kemudian di sini Bapak Ibu saya lanjutkan instrumen pengumpulan data. Meskipun singkat, model pembelajaran yang digunakan memadukan antara metode observasi virtual dengan metode wawancara. Ini yang saya sampaikan tadi. Jadi Bapak Ibu sudah bisa melakukan observasi virtual nanti setelah penjelasan saya selesai dengan googling ya. Kalau istilah saya berselancar seluas-luasnya gitu. Dan metode wawancara nanti ketika sudah tiba waktunya di hari Senin. Ya. Kemudian analisis dilakukan secara komprehensif dengan memadukan 3 aspek, yaitu teori atau konsep sebagai hasil pembelajaran, data sekunder hasil kunjungan virtual, dan hasil wawancara. Ya. Jadi analisanya itu komprehensif 3 aspek. Teori yang Bapak Ibu sudah dapatkan oleh dari masing fasilitator, agenda 1, 2, 3, bagi hasil pembelajaran. Kemudian data sekunder, hasil observasi atau hasil berselancar, dan hasil wawancara pada waktunya nanti. Ya, dianalisa. Kemudian lesson learn dan adopsi atau adaptasi. Tujuan akhir dari visitasi agenda ini adalah untuk mengambil lesson learn dari lokus yang kita kunjungi, meskipun secara virtual ya, untuk bisa diadaptasi di organisasi kita. Ya, pikirkan apa pelajaran yang dapat diambil dan bagaimana kita mengadopsinya. Gitu ya. Itu. Baik. Saya mengingatkan kembali Bapak Ibu, tema angkatan 6 adalah ini.
peran kepemimpinan dalam transformasi birokrasi pemerintah untuk menyikapi kebijakan efisiensi. Gitu ya. Karena ada efisiensi, sekali lagi saya mengingatkan, jangan sampai pertanyaan Bapak Ibu nanti spesifik ke lokus, ke instansi Bapak Ibu. Misalnya, Bapak dan Ibu, karena ada kebijakan efisiensi, anggaran di instansi saya untuk pemeliharaan arsip dicoret misalnya. Bagaimana solusinya? Jangan, saya ingatkan itu. Sekali lagi pertanyaannya adalah makro. Kemudian subtemanya apa? Subtemanya adalah peran kepemimpinan dalam transformasi digital untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Ya, yang kedua, jadi yang pertama ini adalah peran kepemimpinan dalam transformasi digital. Yang kedua, peran kepemimpinan dalam penguatan kapasitas SDM dan pembangunan kultur atau budaya organisasi meningkatkan efisiensi pemerintahan. Yang ketiga, peran kepemimpinan dalam kolaborasi, gitu ya, di era efisiensi. Ini tema dan ini subtema. Kalau mencermati tema, kata demi kata Bapak Ibu, peran kepemimpinan dalam transformasi birokrasi pemerintah untuk menyikapi kebijakan efisiensi. Kalau saya ringkas seperti ini. Jadi dari sini ada peran kepemimpinan, gitu kan Bapak Ibu ya. Ada transformasi birokrasi. Kemudian ada kebijakan efisiensi, gitu kan di sini. Ini tema. Kemudian ketika di-breakdown menjadi subtema, ya, maka yang pertama ini tadi transformasi digital seperti apa? Digitalisasi, bisnis prosesnya seperti apa, gitu kan? Kemudian yang kedua terkait pembangunan kultur atau budaya SDM, kapasitas SDM dan budaya kerja, gitu ya. Kemudian subtema 3 kolaborasi sini, kolaborasi dengan swasta atau masyarakat. Ya, Bapak Ibu. Ini ringkasan dari tema subtema. Jadi temanya ada 3 poin utama, yaitu peran kepemimpinan, ada transformasi birokrasi, dan ada kebijakan efisiensi. Gitu Bapak Ibu ya. Baik. Lanjutnya, dari sini Bapak Ibu akan mengetahui tadi ini saya uraikan atau beri dari sini. Terkait dengan bisnis proses dan digitalisasi. Bapak Ibu bisa menggali terkait visi digital itu apa. Dalami itu. Kemudian komitmen terhadap sumber daya seperti apa? Kemudian bagaimana budaya inovasinya? Kemudian transparansi dan akuntabilitas serta keamanan data dan privasi. Ini clue-nya ya. Clue dari ini Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu jadikan clue dari pertanyaan-pertanyaan yang akan Bapak Ibu susun nanti, kuesioner gitu ya. Ini ya. Terkait dengan subtema 1, digitalisasi dan bisnis proses. Kalau dengan subtema yang kedua, kapasitas dan budaya kerja, clue-nya adalah bagaimana pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM di instansi tersebut. Pengelolaan tim dan budaya kerjanya seperti apa? Ada nggak pendelegasian dan partisipasi, polanya seperti apa? Kan tidak mungkin semua dilakukan oleh pimpinan, pucuk pimpinan. Bagaimana metode pendelegasian dia sehingga semua berpartisipasi? Dan bagaimana cara pemberian motivasi, gitu ya. Kemudian clue yang ketiga terkait dengan subtema ketiga yaitu kolaborasi dengan swasta dan masyarakat. Bapak Ibu mungkin bisa menanyakan sini nih, kepemimpinan terbuka seperti apa? Karena kolaborasinya dengan masyarakat dan swasta nih. Kalau BSSN itu kan sandi negara, gitu ya. Arsip ANRI itu arsip nasional. Bagaimana dia kepemimpinan secara terbuka di tengah-tengah gempuran-gempuran keterbukaan dunia, globalisasi. Kemudian bagaimana sinergi dan kepercayaan antar stakeholder. BSN ANRI kan tidak hanya menyimpan arsip mereka, itu arsip negara. Bagaimana sinergi dan menumbuhkan kepercayaan antar stakeholder di antara mereka. Bagaimana kemampuan dialog strategisnya. Dan bagaimana share understanding-nya, saling memahami dengan stakeholder yang ada. Bahwa dalam era keterbukaan seperti ini, bagaimana badan sandi negara itu
tetap bisa mempertahankan kerahasiaan negara, meskipun harus terbuka. Itu ya Bapak Ibu. Ini clue-nya Bapak Ibu. Nanti ini akan saya share di materi akan saya share di kolom chat ya. Sampai sini ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Ini masih terkait dengan tema subtema. Mangga silakan. Halo, hai. Halo, Ya, Bu. hai. Halo Jelas, Bu. Ya, masih bersama saya Bapak Ibu semuanya. Kasih, Bu. Ya, masih, Bu. Baik. Aman, Bu. Ya, baik Bapak Ibu. Saya mengingatkan, meskipun ini tugas kelompok, sekali lagi, semua anggota kelompok harus aktif berpartisipasi, gitu ya. Jangan sampai ada yang anggota kelompok hanya setor nama. Jangan, tapi pasif, baik di dalam diskusi maupun di dalam pemaparan hasilnya. Semua harus punya peran serta, saya sampaikan. Karena penilaian kami sebagai fasilitator, tidak hanya laporannya yang kami nilai, tapi juga secara pribadi masing-masing peserta seperti apa partisipasinya. Meskipun misalnya nanti laporan dari kelompoknya Pak Fauzan ini paling bagus misalnya, nilainya paling tinggi. Tapi tidak semua anggota kelompoknya Pak Fauzan itu nilainya akan sama, tergantung dengan partisipasi mereka, gitu ya. Itu saya perlu menanamkan itu karena terjadi ini di beberapa pembelajaran 1, 2, 3. Saya merasakan ada yang pasif, ada yang pasif hanya mendengarkan, bahkan kadang-kadang off cam. Nggak apa-apa sih off cam asal ada alasannya jelas, gitu ya. Ketika anggota kelompok memberi penjelasan, moderator menyampaikan silakan bisa ditambahkan atau ada yang bertanya, tetap pasif. Bahkan dalam tanda petik menghilang gitu ada. Jadi tidak mempunyai rasa memiliki terhadap kelompoknya, gitu ya. Ini saya ingatkan sekali lagi jangan sampai terjadi. Kita sudah mau masuk agenda 4. Jangan sampai penilaian agenda 1, 2, 3 kemarin itu tidak menjadi pembelajarannya Bapak Ibu untuk penilaian agenda 4. Ya, karena itu akan diakumulasi. Bapak Ibu. Baik. Ya, lanjut Bapak Ibu. Saya menjelaskan ini sudah beberapa kali ya kaitannya. Mengapa jangan lupakan agenda 1. Karena saya bilang agenda 1 kan memayungi ini. Ada energi kepemimpinan maupun integritas kepemimpinan. Kemudian agenda 2 dan 3 ini kan saling melengkapi, saling menunjang, tidak terpisah. Sehingga kemarin ketika ada diskusi terkait penugasan agenda 3, tetap ada hubungannya dengan bagaimana implementasi digitalisasi, bagaimana implementasi organisasi pembelajar di tempat benchmarking meskipun sudah masuk agenda 3. Jadi saling kaitan. Setelah ini kita masuk sini nih agenda 4 Bapak Ibu. Agenda 4 itu agenda aktualisasi kepemimpinan strategis. Nah, kita di sini nih visitasi. Ya, visitasi agenda. Bukan VKN, visitasi agenda hari ini kita masuk ini. Nanti pada langkah selanjutnya akan masuk VKN, policy brief dan proper. Ya. Kalau sudah di sini harapannya nanti sudah memahami semua agenda 4 ini, maka outputnya harapannya adalah Bapak Ibu akan mempunyai kompetensi kepemimpinan strategis. Itu Bapak Ibu ya. Baik. Materi pembelajarannya hari ini saya akan menyampaikan tahapan kegiatan visitasinya. Tadi sebagian sudah teknik observasi dan lesson dari visitasinya. Baik. Ini Bapak Ibu, saya ulangi lagi, sekali lagi, hari ini hari pertama, penjelasan konsep dan teknisnya seperti apa. Kemudian pembagian kelompok, kemudian pengumpulan bahan virtualnya, Bapak Ibu penyusun pertanyaan. Jadi hari ini Bapak Ibu harus sudah menyelesaikan pengumpulan bahan secara virtual dan penyusunan pertanyaan, sesuai dengan lokus masing-masing. Ya. Kemudian hari Senin, hari pertemuan kedua itu kunjungan ke lokus. Ada pemaparan dari narasumber, ada diskusi dengan narasumber, kemudian ada penyamaan persepsi antar kelompok fokus gitu ya. Karena setelah selesai narasumber kan Bapak Ibu masuknya lagi ke kelompok lokus. Kelompok lokus, Andri ke Andri gitu ya.
BSN untuk menyamakan persepsi di situ. Nyusun lesson, nyusun laporan kelompok. Oke. Kemudian di hari terakhir atau ketiga, hari Selasa itu berbagi pengalaman. Presentasi laporan kelompok. Gitu ya Bapak Ibu ya. Baik, kelompoknya seperti ini. Jadi sudah diterangkan oleh Pak Baban ya. Jadi ada 52 dibagi kelompok 1, 2, 3. Hari ini kita di sini kelompok 1. Dibagi sudah kelompok A dan B. A ini Andri, B adalah BSSN. Sudah. Dari Bu Rahma sudah di-share ya kelompoknya kemarin ya. Bapak Ibu mengingat Sudah, itu. Bu. Ingat itu. Sudah, Bu. Jadi nanti di hari Senin ketika ceramah dari Narsum itu yang A1, 1A, 2A, 2, 3A ini kumpul jadi satu Andri. 1B, 2B, 3B kumpul jadi satu BSSN. Gitu ya. Itu nanti hari Senin. Termasuk sesudah ada ceramah narasumber masuknya ke kelompok lokus dan fokus. Ya, untuk diskusi penyamaan persepsi. Sampai menyusun laporan kelompok. Kalau sudah masuk Selasa baru masuk ke kelompok ini lagi. Gitu ya. Oke. Bagian kelas sudah ini saya nggak perlu tanya lagi. Pembagian kelasnya sudah. Kemudian kelompok mendapat tugas sesuai mata pelatihan pada dalam PKN 2, 1, 2, 3, kunjungan ke lokus, dampingi WI. Besok untuk Andri, moderatornya saya, untuk BSSN, moderatornya Pak Baban. Ya. Jadi sekali lagi di sini Bapak Ibu saya tekankan, masing-masing peserta bertugas dan bertanggung jawab untuk menggali dan mencatat berbagai informasi terkait mata pelatihan dalam pembelajaran PKN tingkat 2. Sekali lagi tekanan saya adalah masing-masing peserta. Jangan karena masuk kelompok kemudian duduk manis atau senyum-senyum saja menyerahkan pada kelompok. Karena penyakit yang sering terjadi, ketika dalam satu kelompok ada yang aktif, maka beliau akan menjadi andalan. Yang lainnya akan, udahlah itu udah beres sama Pak Enceng misalnya. Sudah beres sama Pak Fauzan. Sudah beres sama Pak Fahri. Amanlah, sudah. Kita ngopi-ngopi aja. Jangan. Itu terjadi. Jadi sekali lagi saya menekankan di nomor 4. Masing-masing peserta bertugas dan bertanggung jawab untuk menggali dan mencatat berbagai informasi. Karena ini nanti bisa jadi lesson learned individu, meskipun Bapak Ibu tidak harus punya kewajiban menyusun laporan individu. Kalau tahun yang lalu ada laporan individu, sekarang tidak ada. Meskipun tidak ada menyusun laporan individu, tapi lesson learned yang Bapak Ibu dapatkan bisa nanti diimplementasikan atau masukkan di dalam proyek perubahannya Bapak Ibu. Oh, lesson learned dari Andri dan BSSN dalam rangka implementasi agenda 1, 2, 3 itu A, B, C, D, E misalnya. Itu bisa dimasukkan, jadikan referensi ketika Bapak Ibu menyusun proper. Ya, atau bahkan ketika menyusun policy brief nanti. Karena policy brief itu juga nanti Bapak Ibu harus tidak melupakan tema dan subtema. Gitu ya. Jadi ini sangat bermanfaat. Jangan hanya mengandalkan kelompok. Yang sudah aktif di kelompok atau ketuanya kelompok itu menjadi tulang punggung, mencari data dan sebagainya. Tidak. Diskusinya harus bareng-bareng. Semua harus merasa memiliki kelompok. Gitu ya. Jadi bagaimana cara metode pengambilan datanya? Bapak Ibu amati. Ini dengan googling ya, amati di situ. Kemudian dengarkan narasumbernya seperti apa. Bertindaknya mencatat, bertanya dan sebagainya, kemudian rasakan. Ya, ini yang tadi saya bilang istilah saya adalah diadopsi, diadaptasi. Bertindak ini dalam rangka wawancara, gali data sebanyak-banyaknya narsum. Gitu ya, Pak Ibu. Jadi amati, dengarkan, bertindak, rasakan. Ya. Baik. Balik kali Bu. Ada yang terbalik tuh Bu. Gimana Pak? Amati. Kalau saya ada itu ininya amati, dengarkan, rasakan, baru bertindak Bu. Ya. Baru evaluasi terakhir. Ada 5. Ya, maksud saya di sini bertindaknya setelah mendengarkan. Ya. Punya data awal nih. Punya data awal dari browsing, dengarkan narasumber. Bertindaknya wawancara. Ya, tanya jawab dengan narasumber, gali info sebanyak-banyaknya.
Halo, yang bocor. Bocor. Punten. Ini kamu ini bocor. Halo, yang bocor tolong di-mute dulu. Jadi persepsinya gitu ya, Pak Diko punten. Nggak apa-apa, Ya. itu pribadi masing-masing. Setelah mendengarkan, Kalau bertindaknya itu gali sebanyak-banyaknya. oh ya. Mengawati, mendengarkan, bertindaknya gali sebanyak-banyaknya, mumpung ketemu narasumber langsung, meskipun daring. Setelah itu Bapak Ibu merasakan, oh iya ya, berarti implementasinya A, B, C, D, E. Dari situ Kemarin bisa kita kan ketemu. begitu Bu, juga Bu. Waktu pas PKA itu ada Rilan Pak Hadi itu, Dr. Hadi itu kan yang dari di Makassar ya Bu ya. Gimana Itu Pak? ya sama kayak gini Bu metodenya. Jadi tapi dia sebagai sebagai pelayan publik kita wajib merasakan dulu gitu gitu. Jadi memang gitu bahasanya, amati, dengarkan, rasakan, baru kita buat keputusan katanya sebagai Ya. pelayan publik. Ya. Nah gitu. Ya, nggak apa-apa Pak. Ya. Dari sudut pandang yang berbeda, nggak apa-apa. Kalau saya sudut pandangnya tadi bertindaknya terkait dengan menggali data sebanyak-banyaknya dari narasumber setelah mendengarkan ceramah. Tapi nggak apa-apa, fleksibel ya. Ya, makasih Bu, makasih Bu. Ya, makasih. Oke, sudah ya Bapak Ibu ya, lanjut ya. Data yang diperlukan apa saja? Data yang diperlukan Bapak Ibu, 1. Data informasi profil lokus dan bisnis proses lokusnya. Kemudian tentang praktek integritasnya seperti apa. Kemudian tren perkembangan organisasi menuju organisasi yang adaptif atau agile seperti apa. Ini yang Bapak Ibu perlu gali. Kalau profil kan gampang, bisa googling gitu ya. Ini sama data dan informasi. Ya. Kalau tren perkembangan Bapak Ibu bisa tanya langsung ketika besok ketemu langsung gitu ya dengan narasumber. Bagaimana menghadapi perubahan yang dinamis, disrupsi yang luar biasa cepat seperti ini, keterbukaan informasi publik yang menuntut betul-betul keterbukaan gitu misalnya di sini. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu di sini saya sampaikan sekali lagi, setiap peserta aktif mengumpulkan data secara kelompok. Tapi setiap peserta, tapi ini berkelompok. Yang pertama profil dan bisnis proses. Ya. Kedua, praktek sebagai pemimpin strategis. Yang ketiga, tren perkembangan organisasi menuju organisasi yang adaptif atau agile. Kemudian kombinasikan sumber data dan informasi, baru di situ ada pembagian tugas, tahap yang terakhir atau kelima. Jadi, profil dan bisnis proses seperti apa? Itu pahami tujuannya organisasi apa, target, tugas, fungsi, bagaimana organisasi menjalankan tugas tersebut, gitu ya. Kemudian kalau sudah dapat datanya, yang kedua bagaimana praktek sebagai pemimpin strategis. Melihat peran pemimpin dalam menerapkan prinsip pemimpin strategis maupun menerapkan manajemen strategis seperti apa, gitu ya. Tahap kedua. Kemudian tahap ketiganya, bagaimana organisasi lokus mampu menjadi organisasi pembelajar, berkembang mengikuti perubahan lingkungan strategis. Ya, tusinya mengamankan arsip negara, tusinya mengamankan sebagai sandi negara, tapi ada tuntutan keterbukaan informasi publik misalnya. Seperti apa? Kemudian kombinasikan sumber data dan informasi. Jadi hasil browsing-browsing tadi, tarik dokumen, fotonya, video, narasumber pada lokus, pimpinan dan jajaran, observasi, lakukan di situ. Ya. Kemudian langkah berikutnya adalah pembagian tugas. Masing-masing peserta bertugas mengumpulkan data dan mencatat berbagai data dan informasi yang relevan. Ya. Sehingga bisa aktif di dalam diskusi kelompoknya. Kalau pesertanya pasif, tidak akan bisa di sini. Bertugas mengumpulkan data dan mencatat berbagai data itu tidak akan bisa banyak bicara ketika diskusi kelompok. Makanya di sini tahap terakhir atau pembagian tugasnya masing-masing peserta bertugas mengumpulkan data. Ya, jadi ketika di sini browsing tentang profil atau bisnis proses, masing-masing peserta harus punya data, harus melakukan googling. Jangan mengandalkan ketua kelompoknya, gitu ya. Supaya punya data. Kalau punya data dalam diskusi nanti bisa lebih hidup, bisa partisipasi aktif, gitu ya. Baik.
Ini Bapak Ibu, yang pertama instrumen pengumpulan datanya Bapak Ibu bisa menyusun list data sekunder yang diperlukan apa saja, gitu ya. Nanti kami panitia penyelenggara akan mencoba membantu Bapak Ibu kalau untuk melengkapi data-data sekunder ketika tidak ada atau kurang lengkap data yang ada di googling, hasil googling atau berselancar. Apa yang diperlukan kita akan bantu melalui kontak person dari masing-masing lokus. Kita akan coba bantu. Kemudian ada panduan observasinya seperti apa. Susun daftar pertanyaan. Ya, lokusnya adalah ANRI dan BSSN. Gampangnya kalau ANRI itu kelompok 1 atau kelompok A, BSN itu kelompok 2 atau kelompok B. Narasumbernya sampai saat ini masih dalam konfirmasi apakah pimpinan atau setamannya. Ya, tapi mudah-mudahan harapan kami adalah langsung para pimpinannya. Kemudian analisa kualitatif dengan memadukan hasil observasi virtual, data sekunder, dan hasil wawancara dengan narasumber. Analisa. Sehingga untuk bisa menganalisis dengan akurat, hasilnya baik, Bapak Ibu harus diawali dari sini. Googling. Masing-masing peserta harus punya data. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Selanjutnya penggalian data. Jenis datanya bisa primer, bisa sekunder. Dokumentasi tertulis, bisa misalnya laporan tahunannya dari gambar, foto, video atau apapun gitu ya. Silakan browsing, tanya sama Mbah Google gitu ya. Kemudian teknik pengambilannya bisa studi pustaka, mulai dokumen, browsing, observasi, wawancara langsung dengan narasumber, atau kalau Bapak Ibu mempunyai teman yang bekerja di ANRI maupun BSSN, bisa diawali dengan ini observasi awal sebelum ketemu narasumber untuk melengkapi hasil googling. Boleh, silakan. Sangat bagus kalau memang ada, gitu ya. Kemudian instrumennya bisa kuesioner terstruktur, bisa tertutup maupun terbuka. Sarana pengambilan dokumen, foto ataupun video, dan narasumbernya itu pimpinan atau jajaran. Gitu ya Bapak Ibu. Sampai di sini terkait penggalian data, ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak, Bu. Tidak. Cukup. Cukup, lanjut ya. Benar ya, udah paham ya Bapak Ibu ya? Aman, Saya Bu. khawatir nih, diamnya itu udah paham atau malah belum nggak tahu sama sekali nih. Ya, Jelas, Bu, jelas, Bu. jelas ya. Jelas, jelas. Oke. Lesson learn. Tadi kan berkali-kali saya bilang lesson learn. Apa sih lesson learn itu? Gitu. Mungkin masih ada banyak pertanyaan. Meskipun secara singkat kita tahu, lesson learn itu gampangnya hikmah gitu ya. Gampangnya nih. Hikmah dari yang kita pelajari itu apa sih lesson learn gitu ya. Jadi lesson learn itu adalah pengetahuan atau pemahaman yang diperoleh melalui pengalaman yang memiliki dampak signifikan bagi suatu organisasi. Ya, lesson learn-nya apa? Oh, dia pimpinannya sangat terbuka, sangat aspiratif, mau mendengar masukan bawahan, atau oh, dia otoriter misalnya. Jadi lesson learn-nya itu, ketika dia memimpin dengan otoriter, maka kinerja organisasinya adalah ABC. Ketika dia memimpin dengan egaliter, dengan penuh keterbukaan, maka organisasinya adalah ABCDE. Dari situ ada lesson learn yang bisa Bapak Ibu terapkan, implementasikan untuk Bapak Ibu secara pribadi maupun untuk kelompok, gitu ya. Kemudian pengalaman dapat berupa hal positif dalam arti keberhasilan, bahkan hal negatif dalam arti kegagalan. Itu bisa jadikan lesson learn. Jadi lesson learn itu tidak harus selalu yang baik-baik. Ketika ada kegagalan, pasti Bapak Ibu akan bertanya, kenapa kok bisa gagal? Gitu kan? Itu bisa dijadikan lesson learn supaya tidak terjadi di Bapak Ibu. Lesson learn-nya ini supaya nggak gagal. Oke, berarti saya tidak akan menerapkan ini, misalnya gitu. Kemudian keberhasilan juga merupakan sumber pembelajaran. Mengapa dia berhasil? Kuncinya apa? Rahasianya apa? Gitu misalnya. Jadi pembelajaran itu harus valid, aktual, secara teknis benar, dan dapat diterapkan dalam rancangan, proses, dan keputusan berikutnya untuk mengurangi atau menghilangkan potensi penyebab kegagalan. Atau bisa juga lesson itu Bapak jadikan mitigasi dari suatu risiko. Ya,
kan setiap apapun yang nanti dalam proper pun Bapak Ibu harus menyusun manajemen risiko. Mungkin lesson learn ini bisa dijadikan salah satu antisipasi atau mitigasi risiko. Karena Bapak Ibu tahu, oh, kalau seperti ini nanti akan gagal. Kalau ini insya Allah akan berhasil, misalnya gitu. Ya, baik. Kemudian apa? Lesson learn itu dampak yang diakibatkan oleh program atau proyek yang memiliki makna untuk perkembangan program atau proyek tertentu dan menjadi pembelajaran untuk yang lain. Jadi tadi saya bilang makanya lesson learn itu gampangnya adalah hikmah, pembelajaran. Ya. Kemudian hasil yang memiliki makna positif atau negatif. Sekali lagi, lesson learn itu bisa positif, bisa negatif. Dari suatu program atau proyek dari pandangan penerima manfaat. Ya. Ya. Bisa juga Bapak Ibu lesson ini ada tidaknya kebaruan dari suatu inisiatif perubahan pada lokus. Ya. Ini nanti clue-clue yang bisa Bapak Ibu kembangkan sebagai daftar pertanyaan. Ada tidaknya dampak positif atau kemanfaatan dari inisiatif perubahan tersebut. Kemudian mampu tidaknya inisiasi perubahan memberi solusi terhadap masalah yang ada. Apakah berkesinambungan? Apakah ada ketergantungan dari inisiator atau konseptor? Ketika misalnya staf Bapak Ibu itu sebagai konseptor awalnya, dia kebetulan mutasi, atau misalnya dia lagi cuti panjang gitu misalnya, apakah tetap berjalan organisasinya, ataukah hanya tergantung pada dia gitu, nanti bisa dinilai seperti apa. Jadi kan itu lesson. Kemudian juga memiliki kompatibilitas dengan sistem di luar organisasi. Tidak membentur atau melanggar sistem yang ada. Misalnya tadi saya bilang ANRI maupun BSN itu kan tugasnya berat. Sama-sama melindungi aset negara gitu ya. Tapi di satu sisi ada yang namanya keterbukaan informasi publik, globalisasi, dituntut harus terbuka, bla bla dan sebagainya. Bagaimana kiatnya? Bapak Ibu bisa mencari lesson di situ. Ya, harus tetap kompatibel dengan sistem di luar organisasi, tapi tidak membentur atau melanggar sistem yang ada, gitu ya. Tapi tetap mempunyai dampak pada kinerja organisasinya. Itu Bapak Ibu ya, baik. Kemudian Bapak Ibu, di sini apa sih belajar dari kesalahan yang pernah dilakukan, dampak dari lesson learn, mengulangi good practice atau hasil yang baik, menghindari atau mencegah bad practice terulang kembali. Tapi yang saya sampaikan tadi dapat memitigasi risiko pada program proyek yang sama, dapat menduplikasi proses dengan lebih baik. Kalau itu best practice kan bisa direplikasi, duplikasi yang lebih baik dengan penambahan-penambahan atau penyempurnaan. Kemudian katalis untuk mempercepat proses pembelajaran personal maupun organisasi. Gitu ya Bapak Ibu. Ini lesson learn. Kemudian manfaat yang diperoleh apa? Dari lesson learn itu peserta akan memperoleh pengkayaan terhadap pemahaman dan implementasi dari materi agenda strategi integritas, kepemimpinan, kepemimpinan strategis, dan manajemen strategis. Pengkayaan, sekali lagi istilahnya pengkayaan. Kemudian peserta dapat mengadopsi dan memodifikasi. Mengadopsinya tentu perlu modifikasi. Belum tentu bisa diterapkan di ANRI, tapi belum tentu bisa ditempatkan di Dinas Perhubungan. Belum tentu bisa diterapkan di BSN, tapi bisa diterapkan di ANRI, belum tentu bisa diterapkan di RSUD, dan seterusnya. Jadi adopsinya dimodifikasi. Praktek integritas, strategi manajemen di lingkungan dari peserta dalam mengelola perubahan lingkungan menuju organisasi yang adaptif atau agile, yang produktif dan berdaya saing tinggi. Bapak Ibu ya. Jadi tolong, makanya tadi saya bilang penekanannya selalu masing-masing peserta harus aktif. Karena dari situ masing-masing peserta akan memperoleh lesson learn. Saya bilang, kalau dulu ada laporan lesson learn individu di visitasi agenda, sekarang tidak ada. Tapi bukan berarti Bapak Ibu tidak bisa mencatat lesson learn dari pembelajaran ini. Bisa catat lesson learn-nya secara individu. Mungkin nanti itu bisa diterapkan, diadopsi, dimodifikasi di propernya masing-masing gitu ya.
memperkaya di situ. Ya, baik. Kemudian produk pembelajarannya adalah institusi kelompok, diskusikan pada forum kelas, bahan paparannya diunggah pada LMS dan Healing. Gitu ya Bapak Ibu. Catatannya Bapak Ibu, setelah selesai acara visitasi, masing-masing kelompok melakukan diskusi kelompok dengan alokasi waktu yang sudah ditentukan. Diskusi kelompok dilakukan untuk mendiskusikan relevansi antara ceramah dengan agenda pembelajaran yang telah diterima dan hasil data-data virtual. Ya, kemudian hasil diskusi kelompok menjadi bahan dalam membuat lesson learn berupa laporan kelompok. Bapak Ibu ya, waktu penyerahan tugas Bapak Ibu untuk laporan kelompok untuk kelompok 1 ini terkait dengan apa namanya data profil yang dilakukan secara dari googling atau berselancar itu maksimum 5 halaman ini maksimum ya, kalau kurang boleh dalam format MS Word dan PPT, Dialog atau Healing sudah disiapkan panitia. Batas waktunya nanti sebentar. Ini laporan yang kelompok Bapak Ibu setelah mendengarkan ceramah. Batas waktunya Senin 19 Mei jam 9 malam. Karena Selasanya harus diskusikan masing-masing. Jadi laporan kelompoknya berupa format MS Word dan PPT. Maksimum 5 halaman, maksimum. Usahakan itu. Ya, kemudian itu dikirim di LMS atau Healing selambat-lambatnya Senin malam. Karena Selasanya harus kita diskusikan. Jadi Bapak Ibu harus bergerak cepat, terutama yang di Andri. Karena Andri itu kan baru ketemu narasumbernya jam 1 siang. Makanya sebelum itu manfaatkan waktu pagi, di mana BSSN itu yang BSN ceramah, manfaatkan waktu pagi itu untuk browsing sebanyak-banyaknya. Atau tadi yang saya bilang, kalau punya teman kerja di Andri atau lain, gali informasi-informasi awal. Lakukan observasi awal, nggak apa-apa. Gitu ya. Baik. Itu Bapak Ibu, terima kasih. Ada yang mau bertanya silakan, saya izin soft share. Ya, silakan ada yang mau bertanya Bapak Ibu, diskusikan. Bu izin Bu, Ya, mangga. kan kita nanti dibagi 2 kelompok yang sudah terbagi, Ya. yang Andri dan BSSN di kelompok 1 ini Bu ya. Ada yang 9 atau ada yang berapa. Nah, berbaur dengan kelompok-kelompok yang lain. Ya. Nah, ketika dengan kelompok lain itu kan diperolehlah output laporan berupa laporan Andri. Nah, nanti yang akan didiskusikan setelah kembali lagi ke kelompok yang existing, itu yang didiskusikan laporan kelompok besar itu, Bu ya? Ya, ya. Oh, siap. Jadi nanti direkap, dibuat dalam board-nya, kan itu 1 berarti kelompok besar yang melaporkan ke Healing-nya. Nanti untuk yang dibalik lagi ke kelompok existing, dalam bentuk PowerPoint yang akan didiskusikan gitu, Bung Guru ya? Ya. Oh, Ya, oke. dipaparkan. Maka isinya kan berbagi pengalaman Pak Fauzan. Ya. Andri seperti apa, yang BSN seperti apa. Saling berbagi pengalaman, membandingkan. Itu. Tapi bahan-bahan diskusinya adalah bahan yang sudah dibahas di kelompok besarnya itu, Bu ya? Iya, iya. Oh ya, siap. Iya, iya. Ya. Gitu, ada lagi pertanyaannya Bapak Ibu? Mangga silakan. Izin Ibu. Ya, Assalamualaikum. Kalau untuk sistematika penulisannya izin Bu, untuk yang MS Word-nya kayak gimana Bu? Izin Bu. Ya. Supaya seragam ya Bu ya. Sebentar ini saya tayangkan ya Pak ya. Boleh kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya izin tayangkan tugasnya ya Bapak Ibu ya. Penugasannya seperti apa? Boleh saya lanjut? Siap. Saya share penugasannya. Siap Bu, siap. Ini Bapak Ibu ya. Ini penugasannya, mohon diperhatikan. Kalau ada pertanyaan, sekarang waktunya banyak-banyak tanya. Ini penyampaian Nasin Kuno 1 saya sampaikan sekarang karena harus dikerjakan hari ini, gitu ya. Kemudian ini lokusnya Andri dan BSSN. Kemudian ini tadi sudah saya jelaskan dibagi ini 2 CP dibagi 2, kelompok A Andri, kelompok B BSSN. Sudah ya.
Kemudian apa saja yang dilakukan, tugas setiap subkelompok. Saya bilang tugas setiap subkelompok. 1, lakukan kunjungan virtual ke lokus visitasi agenda. Yang Andri ke Andri, yang B ke BCN, lakukan kunjungan virtual ke lokus. Kemudian yang kedua, masing-masing subkelompok menggali data dan informasi terkait implementasi integritas kepemimpinan, strategis dan manajemen strategis. Ya. Kemudian masing-masing subkelompok menyusun daftar pertanyaan yang akan disampaikan kepada narasumber mengenai hal yang perlu diklarifikasi berdasarkan hasil kunjungan virtual awal. Makanya saya minta hasil kunjungan virtual awal selesaikan malam ini, supaya nanti Senin ketika bertemu langsung narasumber, bisa Bapak Ibu melakukan ini. Kan Bapak Ibu susun daftar pertanyaan, sampaikan ke narsum yang perlu diklarifikasi, berdasarkan hasil kunjungan virtual awal. Ya, masing-masing subkelompok menyusun konsep laporan awal. Mengapa saya sampaikan, terutama Andri ini, menyusun laporan konsep laporan awal supaya ketika selesai ceramah tinggal memasukkan, melengkapi. Ya, nanti konsep laporan awalnya seperti apa saya sampaikan. Sesuai sistematika laporan yang sudah ditentukan. Jadi, tapi yang perlu dikumpulkan nanti malam tidak termasuk konsep laporan awal, tapi lebih kepada kuesioner dan hasil dari kunjungan virtual. Ya, Bapak Ibu ya. Sudah, dari sini lanjut ya Bapak Ibu ya. Kemudian di sini Bapak Ibu ini yang saya sampaikan tadi, agenda 1 terkait ini, agenda 2 ini, agenda 3 ini. Ya, ini mengingatkan Bapak Ibu kembali, harusnya nggak boleh lupa nih, karena kan sudah masuk agenda 4. Jangan lupakan agenda 1, 2, 3 meskipun sudah masuk agenda 4. Karena itu akan dipakai terus gitu ya. Baik dalam menyusun policy brief, VKN maupun proper gitu. Jangan lupakan, selalu diingat. Ya, baik. Kemudian ini format laporannya. Sekali lagi Bapak Ibu, yang pertama deskripsi lokus visitasi. Kalau ini kan, yang A ini kan makanya saya bilang bisa menyusun konsep laporan awal. Karena yang A ini kan Bapak Ibu yang saya minta tadi, lakukan virtual. Diskusi ambil dari situ. Kemudian bagaimana implementasi integritas kepemimpinan. Ya, kemudian bagaimana implementasi kepemimpinan strategis, manajemen strategis. Dari situ Bapak Ibu lesson learn-nya seperti apa? Terkait dengan integritas, pemimpin maupun manajemen strategis. Ya. Penutup. Ini laporan terkait dengan yang akan dibagikan atau untuk berbagi pengalaman di hari Selasa. Kalau saya bilang tadi ada selesaikan dulu konsep laporan, ini bisa disusun mulai sekarang. Minimal yang A ini bisa diselesaikan dulu. Setelah Bapak Ibu googling. Kalau yang B, nanti kan hasil tergantung bagaimana wawancara dengan narasumber. BCD. BCD itu nanti setelah Bapak Ibu mendengarkan langsung ceramah narsum. Gitu ya. Baik. Bapak Ibu, ini penjelasan tugas yang pertama. Disusun dalam bentuk Word, maksimum 5 halaman tadi. Ya, seperti apa daftar pertanyaannya, data-data awalnya seperti apa. Ini diunggah malam nanti, maksimum jam 9. Ya, sekali lagi yang diunggah nanti maksimum jam 9 tidak termasuk konsep laporan kelompok. Tidak termasuk itu, gitu ya. Hanya ini tadi, daftar pertanyaan dan data awal hasil googling. Oke, demikian terima kasih Bapak Ibu. Ya. Ini sinkronus 1. Sekarang saya izin share yang asinkronus kedua. Bapak Ibu, ini saya sampaikan sekarang karena penugasannya meskipun untuk Senin, 19 Mei. Ini sudah ya Andi BSSF. Ini ada 2 JP, Bapak Ibu masing-masing 2 JP setelah mendengar narasumber. Jadi kalau dari Andi sore baru bisa. Kemudian apa saja ini sebenarnya bersama dengan yang disampaikan tadi. Pertama,
peserta tetap pada subkelompok sebelumnya. Ya. Kemudian masing-masing subkelompok mendiskusikan hasil ceramah narasumber. Ini tanggal 19 hari Senin ya Bapak Ibu setelah mendengarkan ceramah. Tetap pada subkelompok A dan B atau 1 dan 2. Kemudian masing-masing subkelompok itu mendiskusikan hasil ceramah narsumnya. Kemudian masing-masing subkelompok menambahkan hasil ceramah narasumber dalam konsep laporan. Makanya saya bilang susun konsep laporannya di awal penugasan asing 1. Sehingga ketika nanti sudah mendengar ceramah tinggal menambahkan hasil ceramah. Ya. Karena ini terutama yang Andri itu waktunya tidak terlalu panjang. Karena masing-masing subkelompok kemudian menyusun laporan lessonen sesuai sistematik laporan yang sudah ditentukan dalam bentuk PPT untuk dipresentasikan pada pertemuan selanjutnya, yaitu pada hari Selasanya. Itu Bapak, ini baru Senin nih. Baik. Ini Bapak Ibu, ini harus sama dengan tadi. Setelah ceramah, masing subkelompok diskusi. Kemudian diskusi relevansi antara ceramah narsum dengan materi PKN 2 yang telah Bapak Ibu terima. Hasil diskusi menjadi bahan menyusun laporan. Dipresentasikan pada esoknya setelah ceramah sinkronus berikutnya. Itu Bapak Ibu. Ini sama dengan tadi, ada di lokus dan seterusnya. Sama. Ini laporan kelompok. Ya, tugasnya dalam bentuk format PPT maksimum 5 halaman untuk paparan dan diunggah di Heling pada Senin jam 21 paling lambat. Sekali lagi saya ingatkan nih yang Andri, karena Andri kan jam 1 baru mulai, jam 3 selesai, diskusi sampai jam 5 atau 6, silakan. Kemudian laporan kelompok ini disajikan atau dipresentasikan pada Selasa tanggal 20 Mei. Demikian Bapak Ibu, selamat diskusi. Makasih. Silakan lanjut, ada pertanyaan? Halo. Izin Bu, hanya izin Bu. Menegaskan aja Bu ya, izin. Ya. Untuk yang hari Jumat sekarang, kan kita dibagi 2 kelompok sesuai pembagian dari Bu Rahma. Ya. Ada yang masuk kelompok Andri, ada yang masuk kelompok PSSN. Ya. Nah, untuk yang 2 kelompok tadi yang sudah dilebur, ini membuat daftar pertanyaan dan lain sebagainya dalam bentuk MS Word dan PowerPoint, MS Word itu dikirimkan nanti jam 9 maksimal, termasuk daftar pertanyaannya ke Heling gitu ya. Ya. Berdasarkan kelompok yang sudah dilebur. Berarti nanti ada grup dari kelompok 1 mungkin gitu ya, atau kelompok 1-2 yang atau nanti yang dikirimkannya itu kelompok 1 yang sudah dilebur dengan kelompok 2, kelompok 3 untuk daftar pertanyaannya, atau kelompok yang sekarang ada di kelompok 1 dibagi 2 untuk yang dikirim ke Helingnya mohon arahannya tuh. Ya. Nanti yang kedua, nanti untuk yang hari Senin kita expose, itu hasil expose yang sudah dibahas di kelompok yang besar yang gabung 2-3 itu Bu ya. Ya. Dengan bahan yang sudah dibahas di kelompok yang besar yang dari Bu Rahmat tadi, itu di split untuk didiskusikan di kelompok 1 existing gitu Bu ya. Ya, ya. Begitu bukan Bu? Mohon izin. Iya, betul Pak, betul. Jadi kuesioner maupun data-data awal itu Bapak Ibu kumpulkan sesuai tugas kelompok 1 atau 2. Nanti malam masukkan ke kelompok yang sudah ada, breakout room-nya, kelompok A dan B, kelompok 1 dan 2. Di situ kan nanti kumpul nih, nanti dari kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 2A, 3A kumpul jadi 1 dengan 1A di situ. Ya. Jadi nanti tinggal kalau sudah kumpul di kelompok 1 maupun 2 AB itu, pilih ketua, sekretaris, dan sebagainya untuk merangkum. Merangkum tadi kuesionernya seperti apa saja gitu ya. Kemudian data profil seperti apa saja di situ. Itu paling lambat nanti malam. Ya. Kemudian itu persiapan untuk hari Senin pagi. Senin pagi setelah ceramah itu kan ada 2 JP asinkronus setelah ceramah. Itu setelah ceramah itu masuknya ke kelompok tadi A dan B.
untuk mendiskusikan hasil tadi. Ya, sampai menulis laporannya. Tetapi di situ masing-masing kelompok asal, yaitu kelompok 1, 2, 3, itu juga tetap misalnya jadi kelompok A, itu kan dari 1A, 2A, 3A. Itu ya Pak Fauzan ya. Setelah ceramah kan dia kumpul nih kelompok A, Ya, ya. menyusun laporan. Nah, tetapi laporannya itu nanti dibawa masing-masing. 1A punya laporan sendiri, 2A punya laporan sendiri, 3A punya laporan sendiri. Ya, untuk dibawa ke kelompok 1, 2, 3 ini hari Selasa. Gitu ya. Makanya dikumpulkannya Senin malam. Supaya Selasa bisa berbagi pengalaman. Karena Selasa kan kita kumpul lagi di sini nih, kelompok 1, 2, 3, kelompok asal. Ya. Ya, di situ paparan yang tadi dari 1A itu tadi bagaimana pengalaman di ANRI. Yang B bagaimana pengalaman implementasi di BSSN gitu. Makanya namanya presentasinya adalah bertukar berbagi pengalaman. Itu Pak Fauzan. Baik Bu, jadi bahannya mah ibarat di copy gitu ya, satu bahan di Ya, copy 3 untuk dibawa ke masing-masing kelompok ya, existing, mungkin gitu ya. ya, ya. Untuk yang pertanyaan, mohon izin sekali lagi Bu, saya masih agak kurang. Yang sekarang ini Bu kan di kelompok yang kita ini existing dibagi 2 nih Bu ya. Ada yang 9 orang ke kelompok 1 B ANRI, ada yang 8 orang masuk ke BSSN. Ya. Nah, untuk yang daftar pertanyaan tadi, laporannya apakah di kelompok 1 yang 9 tadi buat pelaporan juga daftar pertanyaannya, atau cukup di kelompok besar ANRI? Di kelompok besar ANRI, Pak. Oh ya, siap Ya, kalau kelompok demikian. besar Siap, ANRI. siap. Karena kan ini breakout room-nya hanya ada A dan B. Ya, Hanya ada 1 dan 2 gitu kan. ya, Bukan ya. laporan, Pak. Yang dikumpulkan tuh hanya pertanyaan saja kan, Bu? Nah iya, Pertanyaan, pertanyaannya berarti apakah Pertanyaan saja. masing-masing Untuk pertanyaan malam sama ini. profilnya, sama profil. ya, Karena kalau ya itu sudah tuh ada profil, tadi saya bilang bisa menyusun laporan konsep awal. Supaya nanti ketika sedang mendengar ceramah, tinggal masukkan saja hasil ceramah sama lesson learn. Gitu Pak. jadi yang melaporkan cukup satu berarti Bu ya. Nanti dari kelompok besar 1 sama kelompok ANRI sama kelompok BSSM berarti ya yang buat daftar pertanyaannya itu Ibu ya. Boleh, ya, ya. Oh gitu. Jadi Siap. di internal kelompok 1, 2, dan 3 masing-masing komunikasi dulu kan. Merumuskan dulu daftar pertanyaannya apa nih, gitu kan? Boleh. Ya. Bagus, Oh gitu, siap. lebih terarah. Siap. Yaitu nanti di bawah Pak Fauzan lah. Yang masuk kelompok B siapa nih? Kelompok B, BSSN. Ya. Saya, Bu. Pak Fauzan lagi ketuanya, Bu. Pak Fauzan apa? B atau A? Kita kelompok A, ANRI. Pak Fauzan ANRI. Berarti nanti untuk ANRI Pak Fauzan. ANRI Mungkin Bu. saya kelompok A juga dengan Pak Fauzan ya. Ya, oke. Yang kelompok B Kita lihat siapa di daftarnya Bu. Kelompok B. Pak. Saya B, Bu. BBSN Bu. siapa Saya B? B, Bu. Ya, B, silakan Bu. Kami koordinatornya B. siapa? Disepakati. Pak Awang Diko B. Ya, Bu. Enggak, nanti kan kelompok besar lagi, Bu. Nanti digabung. Awang Diko ya kelompok BSSN, Pak Awang. Ya, BSSN. ya untuk kelompok BSSN silakan koordinatornya Pak Awang Diko. Jangan, Bu. Setuju ya? Ya. Nanti Pak Setuju. Awang Diko mewakili kelompok 1B Setuju, Bu. Oh, siap. di kelompok besar BSSN untuk menyampaikan daftar pertanyaan maupun data dasar hasil googling. Ya, Ya. sekarang saya tunggu ya 5 menit lagi. Ya, silakan ada lagi pertanyaan Bapak Ibu. Jangan ini Pak Enceng masih raise hand, ada pertanyaan Pak Enceng. Halo Pak Enceng raise hand, benar? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Oke. Tidak, Bu. Baik, Itu mah tadi terima saya kasih. kelompok B, Ya, Bu. oke. Ya. Baik Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan lagi? Dipahamkan belum hari ini ya Bapak Ibu sebelum karena nanti Senin itu sudah masuk ke breakout kelompok masing-masing nih. Sudah masuk ke kelompok besar. Mumpung masih ada waktu silakan. Ya.
sekali lagi ya Bu ya, penekanan aja Bu ya, mohon izin Ya, Bu. oke. Nih, ini sekarang berbasis nama saja Bu. Ya, saya masuk kelompok satu, Andri, Pak Husen, Pak Ikhwandi, Pak Markus, Pak Dudi, sama Bu Fitri, Pak Lukman, Pak Giatno, Pak Atan Bu ya. Ini di kelompok existing, kelompok satu, masuk ke kelompok besar Andri. Nah, Hmm. untuk daftar pertanyaan, nama-nama yang 9 tadi tidak usah membuat mengupload ke Hailing Bu ya. Yang mengupload ke Hailing itu daftar pertanyaan yang sudah tergabung dengan kelompok yang lainnya gitu Bu ya. Bukan di Ya, Android. ya, Oke. Berarti cuma dua berarti nanti yang daftar pertanyaan yang disampaikan lalu Hailing ya. ya, ya, ya. Oh ya, siap-siap Bu. Yang Jelas Bu, jelas. dimasukkan di link cukup yang koordinator tadi, Pak Fauzan dan Pak Diko. Kan saya gabung sama kelompok digabung Bu Bu, Andri besar ini kali Bu. Bu. Karena masih ada 2A, 2B, 2, Ya. 3A, 3B. Ya, ya, ya. Jadi kita di Silakan. kelompok satu ini nggak usah buat nggak usah mengupload ke Hailing. Ya, Ya, nggak usah, Nggak. nggak Oh usah, iya, Pak. siap, siap, siap. Nggak usah. Siap, siap, Bu, siap. Langsung digabung. Makanya Siap, Bu. koordinator nanti komunikasi dengan yang 2A, 3A. Pertanyaannya yang disepakati apa gitu. Supaya nanti ketika hari Senin bertemu narasumber, tidak saling, apa namanya, tidak saling cepet-cepetan pertanyaan. Dan pertanyaannya tidak overlap gitu. Gitu ya, Pak. Siap, Bu, jelas, Bu. Pak Fauzan, sebentar untuk memastikan itu saya coba lihat breakout roomnya ya. Apakah Ya, setelah Bu. ini breakout roomnya masih ada untuk kelompok satu A sendiri, satu B sendiri, atau sudah langsung ke kelompok besar Andri dan BSN? Coba saya lihat breakout roomnya. Bentar, ya, mohon waktu sebentar ya Bapak Ibu. Sambil saya lihat di hailingnya seperti apa slotnya gitu. Ya, Bu, siap. Saya untuk memastikan jawaban saya ke Pak Fauzan tadi. Bentar. Pak Fauzan,
Halo Pak Fauzan. Ya, Bu. Punten, punten, punten. Saya meralat, meralat, meralat yang saya sampaikan. Setelah Ya, saya Bu. lihat breakout room-nya, ternyata ini breakout room-nya kan ada 1A, B, 2A, 2B. Jadi setelah ini selesai, Bapak Ibu masuk breakout room masih di kelompok 1 tapi A dan B. Ya, karena belum di breakout room Andri dan BSN baru nanti dibuatkan Senin. Oh, Ya, baru bisa Bapak Ibu masuknya Senin. Jadi setelah ini breakout room-nya adalah A1A 1B masing-masing. Ya. ya. Tuh. Kemudian di Healing itu slot untuk tugasnya eh, belum ada slot untuk tugas yang kelompok besar A dan B. Tapi yang ada slot kelompok 1, 2, 3. Jadi Bapak Ibu setelah ini nanti Bapak Ibu masuk breakout room 1A dan 1B, rumuskan tadi. Silakan googling, rumuskan daftar pertanyaan sampai kepada merumuskan apa yang mau dibawa ke kelompok besar nanti. Gitu ya. Yang dikumpulkan nanti malam paling lambat jam 9 itu ke Healing kelompok 1. Itu ada kelompok 1. Nanti di situ ada kelompok 1A atau 1B. Itu ada di healingnya. Ya. Jadi kelompok hasil tugas pagi sampai siang ini ke healingnya masuk ke ada di situ tugas visitasi agenda. Kemudian diklik ada kelompoknya. Kelompok 1 masukkan situ. Kelompok 1 ya. Ada 1A, 1B nanti masukkan situ. Gitu Pak Fauzan, sudah saya ralat ya. Ya, Bu. Berarti nanti yang di kelompok 1 ini dibagi dua, kelompok A Ya. dan B, Ya. membuat daftar pertanyaan berdasarkan kelompok A dan B, itu Ya. di-hailingkan masuknya ke kelompok A dan B gitu, Bu ya? Ya, 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 ya. Termasuk nanti Pak, laporan akhir setelah visitasi itu juga masuknya ke kelompok 1 Pak, di link yang hari Senin malam. jadi Ya, nanti tugasnya masing-masing kelompok besar 1, 2, 3, ini ada tugas yang di-upload 1A, 1B atau Andri sama BSSN gitu, Bu ya? Di masing-masing kelompok yang kelompok 1 ini. Berarti ya. nanti secara total ada 6 berarti, Bu ya? 3 Andri, 3 BSSN dari masing-masing kelompok. Enggak Pak, hanya gini. Jadi kan ini kelompok 1 dibagi 2 A dan B. Nanti Ya, di forumnya nanti masuk ke 1A atau 1B. ya, Ya, setelah itu hasilnya masukkan ke Healing. Di Healing hanya ada kelompok ya, 1. ya, 2, 3. Di situ nanti tinggal masuk klik kelompok 1, diunggah 1A, 1B gitu. Tapi masuk kelompok 1. ya, 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 Termasuk ya, laporan yang harus dikumpulkan Senin malam. Di link ya, ya, masuknya ya, di situ. ya. Ya, itu. Baik, Sudah Bu. paham ya Pak Fauzan? Mohon maaf Baik, baik. penjelasan saya Bertanya, kurang. Bu. Ya, Izin bertanya, Bu. Kalau di daftar itu ada dua kelompok ya, kelompok 1 sama kelompok 2 ya. gimana Bu? Yang dikirim oleh Bu Rahma di grup itu ada kelompok 1 sama kelompok Ya, 2. kelompok 1 itu Andri. Andri, kelompok 2 BSSN. Terus Ya, yang AB itu maksudnya gimana, Bu? Nanti setelah masuk kelompok 2 dibagi lagi A dan B. enggak, sudah. Oh, AB itu hanya kelompok yang 1A. Kelompok 1 kan dibagi menjadi 1A dan 1B. 1A itu masuk ke kelompok 1 besar yang dibuatkan Bu Rahma. Jadi kelompok 1 yang dibuatkan Bu jadi Rahma nanti itu habis ini breakroomnya cuma 2 ya, Bu ya? 1 dan 2. Kami kan ada di kelompok 2, saya sama Bu Kamsiah ya, Bu ya. oh, Ibu kan ada di kelompok kelompok 2 itu Kelompok kelompok BSSN. Ya, B. itu kan nanti Senin Bu, baru ada breakout room A dan B kelompok Andi Oh, dan BSN itu baru nanti Senin. hari ini tetap Hari ini masih tetap di bingung. kelompok 1. Oh, Boleh, 1. boleh sebentar Ya. tanyain Bu. Kalau menurut saya mungkin begini ya Bu, ini kan kita kelompok 1 ini terbagi 2, kelompok Andri sama kelompok BSSN. Jadi Ya. nanti kan bergabung di kelompok besar.
Tapi tugas kelompoknya kalau menurut pengertian saya itu berarti kita satu kelompok satu ini aja Bu, membahas masalah yang BSN itu BSN, kemudian antri itu satu kelompok juga gitu. Jadi Iya, nanti iya, kan jadi di grup besar itu ada tetap 3 kelompok dia, ya kan Bu? iya, 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 iya. Berarti Ya, betul. tugasnya kita ini kan nanti maksudnya ini kan untuk yang hari ini berarti kita mempersiapkan untuk nanti eh, visitasi untuk hari Senin itu. Jadi kita hari ini mempersiapkan yang awalnya persiapan awal ya Bu ya. Iya, Jadi iya, iya. kelompoknya yang tetap kita di kelompok satu ini kan Bu, Iya, 9 iya, orang iya, per kelompok gitu iya, kan Bu. iya. Iya. Makanya di breakout room kalau Ibu lihat nanti ada kelompoknya itu 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B karena masing-masing memecah diri. Jadi yang kelompok ANRI dan BSN baru nanti breakout room-nya baru nanti hari Senin. Ya. Karena untuk mendengarkan ceramah dari narsum baru hari Senin pagi. Kalau sekarang masih membahas tadi. Gitu ya. Ibu ya. Jadi kan untuk hari Senin kita hanya mendengar ceramahnya. Kemudian kita diskusinya nanti baru di hari Selasa kan diskusinya di kelompok ini lagi kita kan Bu. Itu paparannya. Ya, paparannya. Paparannya hari Jadi Selasa kelompok kelompok ini lagi. ini. Tapi diskusi kelompok setelah mendengar ceramah itu di hari Senin, itu di kelompok besar ANRI dan BSSN. Nanti ada, Bu. Jadi setelah ceramah di ANRI itu ada waktu untuk asinkronus ceramah diskusi di kelompok ANRI. Yang ANRI, kelompok ANRI diskusinya itu baru siang. Yang BSN, kelompok BSN diskusinya baru siang, Senin pagi. Itu Senin. Tapi nanti kalau sudah Senin, dikumpulkan paling lambat jam 9 malam Senin hasilnya, itu diheli kelompok satu yang ini. Karena Selasanya kita masuk kelompok satu ini lagi untuk masing-masing paparan. Ya, gitu sudah Bapak Ibu semuanya. Bu, pertanyaan Bu. Fahri Bu, Silakan Pak Fahri. izin saya melihat untuk nanti malam Bu, untuk nanti malam kan apakah kita kumpulkan juga di tugas di ini atau tidak Bu untuk yang nanti malam yang harus kita siapkan Tetap dikumpulkan di terkait ini dengan Pak. Jadi masing-masing kelompok 1A itu buat satu. Kelompok 1B buat satu. Kelompok 1B di koordinator Pak Awang Diko. Kelompok 1A di koordinator Pak Fauzan. Buat ya masing-masing laporan satu. Diunggah di Hailing nanti malam. individu atau kelompok Bu? Kenapa? Individu atau kelompok? Kelompok. Diunggah di Hailingnya kelompok. Makanya Oh, setelah baik. ini nanti masuk breakout room. Yang kelompok ANRI masuk ke diklik di 1A. Yang kelompok BSSN diklik di 1B. Untuk melihat kelompoknya itu dari Bu Rama ya Bu ya? Ya, mungkin semalam sudah dikirim. Tadi mungkin Pak Baik Bu. Fauzan bisa bacakan lagi kelompok ANRI siapa saja. Silakan Pak Fauzan. Bu, sebentar Bu. Yang untuk kelompok ANRI, Bapak Ibu menyimak ya, supaya tahu nanti kliknya di breakout room C1A atau 1B. Mangga. ya, untuk yang di kelompok 1 masuk ke kelompok ANRI itu Pak Husin Fahmi, Pak Ipuandi, Pak Markus, saya sendiri Fauzan, Pak Dudi, Bu Fitri, Pak Lukman Adau, dan Pak Giatno serta Pak Atan. Ada 9 orang. Untuk yang kelompok ANRI. Untuk kelompok yang BSSN, ada Bu Kamisa, Pak Muhammad Fahri, Ibu Eni, Pak Edwin, Pak Enceng, Pak Awang Diko, dan Pak Iwan, serta Pak Yakub. Ini untuk yang kelompok BSSN. Ya, sudah Bapak Ibu semuanya. Kalau ada pertanyaan sekarang nggak apa-apa, mau masih ada waktu 25 menit, nggak apa-apa. Karena Tanyanya nanti nanti setelah aja Bu. masuk 25 menit, masuk ke A dan B. Silakan, mangga. Pak Fauzan, punten nanti tolong dikasih tahu nih yang off kamera ya. Ya Bu.
Ya, ini sambil Izin, menunggu, izin Bu sambil Retno. menunggu. Silakan, silakan. Mohon maaf ini. Pak Markus ya, mangga Oh, Pak. iya, iya. Ini mungkin ada beberapa teman yang mungkin agak rancu karena ya tadi mungkin ada yang masuk salah kamar, Bu. Hmm. Nah, ternyata kan saya lihat ada di WA grup itu pembagian kelompok. Ya, Nah, tadi seperti kayak Bu siapa itu ya nama tadi ya, Bu Wening ya, dia Ya, masuk Bu. kelompok 1. Nah, kenapa ada WA di grup Bu? Jadi udah ada pembagian kelompok dan di saya rasa diacak di sini. Jadi kita masih rancu masih pakai kelompok yang lama atau hmm. kelompok yang baru yang di WA di grup itu Bu. Hmm. Itu Hmm. makanya dari tadi mungkin ada beberapa yang masuk salah kamar dan sebagainya. Ya, Kalau yang dari awal kelompok 1 udah aman-aman saja Pak ya. ya, ya. Nggak salah kamar, tapi ada sebagian dari kelompok 1 kemarin kalau di WA grup itu masuk di dalam kelompok 2. Ya, Itu seperti tadi Bu Enik menanyakan itu mungkin karena merasa kok di datanya ada di kelompok 2 mungkin. ya. Itu Bu mungkin. Jadi gini Pak, saya jelaskan lagi, mohon izin. Pak Markus dan Bapak Ibu yang lain, saya jelaskan lagi. Jadi kelompok yang sudah dibagi dan diacak, tadi istilahnya Pak Markus, diacak, di-share tadi malam di grup itu adalah kelompok untuk visitasi agenda yang dilakukan hari Senin. Ya, kalau kelompok 1 angka Romawi, gitu ya, kelompok 1 angka Romawi itu katakanlah A, itu Andri. Gitu ya. Kelompok 2 angka Romawi itu B, BSSN. Ya, itu. Itu Pak. Ya, itu yang menurut Pak Markus diacak. Tetapi ini di awal ini kelompok ini 1 2 3 adalah kelompok 1 angka biasa. Kelompok 2 angka biasa, bukan angka Romawi. Demikian juga kelompok 3. Nah, kelompok 1 angka biasa dan 2 3 biasa ini kan dibagi menjadi A dan B. A Andri, B BSSN. Ini yang setelah ini nanti ada breakout room, 1 kecil, 1 A kecil dan 1 B kecil. Silahkan klik di situ. Kalau merasa di BSSN, berarti klik di 1 B. Kalau merasa di Andri, klik breakout room yang 1 A. Gitu ya Pak Markus. Sudah? Paham Pak Markus, punten? Iya Bu, paham. Soalnya mungkin tadi saya membaca mendengarkan Bu tadi saya melihat kok ada rancu tadi Bu Eni juga nanya Ya, kelompok 2 mungkin membaca di WA grup Bu, dia udah ya, masuk ya, kelompok 2. ya, Ternyata kan kelompok yang lain sebenarnya kan. ya, ya. Masih Bu. Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Makanya saya bilang kelompoknya kelompok 1. Kelompok 2 ini adalah kelompok 1 dan kelompok 2 di WA grup itu tolong dibaca lagi. Di sini judulnya kelompok visitasi. Coba dicermati lagi. Ya, kelompok visitasi. Jadi beda, bukan kelompok pembelajaran. Ya, itu mungkin Bapak Ibu, Pak Markus. Ya, mungkin nanti tolong malah kalau ada temannya yang salah kamar, diingatkan bahwa kelompok yang dibagi di WAG tadi malam itu adalah di judulnya jelas kelompok visitasi. Ya, kalau ini kan masih kelompok pembelajaran, kelompok awal, gitu ya, Bapak Ibu ya. Pak Markus itu mungkin terima kasih diingatkan. Mohon berkenan dibantu ya Pak Markus. Ya Bu, siap. Kalau yang ada yang bingung tadi. Bapak Ibu, ini saya sambil menunggu, saya unggah materi penugasannya ya. Yang sudah itu ada materi sinkronusnya, sudah. Ini yang materi penugasannya. Asinkronus 1 dan asinkronus 2. Ya, ini Pak Edwin Vanolohulu. Ya, ini kan minta sudah saya kirim ya materinya. Ya Bu, Ya, makasih Bu. sama-sama Pak. Terima kasih diingatkan. Kalau nggak bisa, nanti saya lewat WA-nya Pak Fauzan supaya bisa di-share. Ya, Ya Bu. Bu.
Ya, itu Bapak Ibu. Mangga sambil menunggu waktu ada pertanyaan lagi. Bu Enik, punten Bu Enik sudah paham Bu Enik masuk kelompoknya? Tadi Paham kebingungan, Ibu, insya tadi Allah paham. kebingungan. Jadi memang pembagian yang di awal itu karena 1, 2, terus ada A 1, 2, 3, ada AB. Tapi Ya, insya Allah sudah paham Bu, kelompok ya, 1, 2 itu pembagian antara ANTRI dan BSSN. Terima ya. kasih. Jadi kalau melihat judulnya, pembagian kelompok 1, 2 yang baru di-share tadi malam itu judulnya adalah kelompok visitasi. Beda dengan kelompok pembelajaran, gitu ya. Bapak Ibu untuk menyingkat waktu, nggak apa-apa. Meskipun kita harusnya sampai 10.15, kalau sudah tidak ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu langsung ke breakout room, diklik. Mana yang masuk Andri, masuk BSSN. Supaya bisa mulai googling. Saya belum akan keluar, nanti saya keliling antara kelompoknya Pak Fauzan dan kelompoknya Pak Diko. Silakan diklik ya masing-masing mau milih mana. Pak Fauzan tolong yang off kamera diingatkan ya Baik Bu, baik Bu. untuk klik tetap untuk ikut aktif diskusi. Yang off kamera tuh terkendala sinyal Bu. Ya, ya, nggak apa-apa, diingatkan aja. Silakan Bapak Ibu, mulai saya jangan leave room, tapi silakan klik breakout room masing-masing. Yang Andri ke 1A, yang BSN ke 1B. Saya nanti keliling.
ambil dari 3 agenda yang sudah kita pelajari dengan lokus ANRI. Iya, Jadi iya. misalkan nanti Pak Dudi nanya apa terkait integritas, silakan saja semuanya mau bertanya apa, silakan nanti kita akan resumekan daftar pertanyaan kita sepakati, itu yang akan kita sampaikan di-upload ke Heli. Ya, berarti Untuk yang terhimpun di situ ya, Ketua ya? ya, Terhimpun. ya jadwalnya sih sebetulnya nanti pas 10 setelah 10.15 ya. Iya, 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 iya. Ya, Oke. kalau misalkan memang sekarang sudah Pak Markus sudah punya pertanyaan, saya akan menanyakan ini nanti. Ya sudah, Ya, nggak apa-apa. siap. Nanti tinggal Siap. disampaikan by WA aja Pak ya, biar nanti bisa Oh, siap. diresumekan. Oke, Atau baik. mau langsung saya catat juga nggak apa-apa. Misalnya Pak Husin Fahmi sudah ada pertanyaannya nih, saya catat nanti tinggal Oke, saya rekap. siap, siap, siap. Nah, Ya, rekapan itu nanti akan kita laporkan ke e-link, gitu, di-upload. oke. Boleh langsung dicatat pertanyaan saya, Pak Ketua? Belum, nanti nih Bu Fitri belum datang sama Pak Atan. Operasi merah putih pasti Pak Dudi nih. Gas kagak clear. Pak Dudi kelajuan itu. Pak Dudi kelajuan itu. Tiap hari Pak Ibu Andi, aduh dikejar laporan. Tiap hari, tiap jam. Saya ditelepon, aduh. Data Komdes Pak Dudi. Siap, siap Oh, Pak Berapa jumlah Inspektur, Komdes? siap. Pusing. Tiap hari Pak Inspektur saya terus-terusan di laporan. Rinja mana? Tipu enggak? Kemarin Mana? Pikir nggak connect. kurang bagus Pikir sinyal pikir Pak Dudi itu. Dicek terus sama Pak Husin ya, Pak Dudi. Saya dapat bantu sama DKI Pak untuk Jawa Barat. Pak Inspektur langsung terus-terusan lihat saya. Aduh. Tinggal satu lagi Bu Fitri nih. Ntar kalau sudah kita Tapi Jawa Barat diskusikan aja aman Pak, biar sudah. nanti 10.15 kita bisa Pak Ketua, Pak Fauzan. ya. Ini maaf sedikit Pak Fauzan. Trail kita kan di nomor 1A nih Pak Fauzan ya. Ya. Saya mau gitu Pak, kalau bisa nomor HP Bapak lah gitu. Kirim ke saya. Itu saya WA loh. Udah WA loh Pak. Udah ya? Udah, masuk room 1A Pak. Nah, tadi Bapak telat. Ya. Oke, terima kasih Pak. Ya. Udah ada semua, udah saya WA Pak kelompok. Sekarang kita posisinya kelompok Andri aja Pak ya, biar gampang. Kelompok Andri, soalnya kelompok 1A ada lagi di kelompok kita nih. 1A beda lagi, 1B beda lagi, 1C. Kita mah kelompok Andri aja lah. Biar gampang. Bu Fitri ya, satu lagi ya. Belum jawab. Pak Ketua izin saya sambil mobile ya. Ini mau masuk kantor dulu ya. Oke. Ada rapat ini, rapat PKK juga nih. Aduh, di mah banyak cewek ini. Ngurus mama aduh. Ngurus mama. Rencana kerja. Sambil googling Andri aja Pak, kira-kira apa yang mau ditanya. Banyak banget. Baik ya. Ibu Fitri ya, belum ya. Oke.
Jika dilihat dari apa ininya Andri, bahwa ada beberapa layanan terkait dengan di Andri. Nah, kira-kira Bapak Ibu yang akan bisa memberikan sedikitnya beberapa pertanyaan nanti yang akan kita sampaikan pada hari Senin, agar memudahkan, kiranya kita rekap mau satu atau dua pertanyaan, yang penting bisa mewakili 3 agenda yang sudah kita pelajari, dari mulai agenda 1, 2, dan 3. Atau kalau misalkan memang sudah lebih mudah, kita bagi saja untuk pertanyaan wilayah agenda 1 siapa, misalkan wilayah agenda 2 siapa, atau agenda 3, atau secara keseluruhan pun boleh. Monggo disepakatinya kira-kira seperti apa nih, biar kita fokus saja untuk kegiatan nanti hari Senin. Kalau ada masukan, izin. Markus, kira-kira ada saran masukan untuk daftar pertanyaan sekarang? Pak Ketua, menurut saya pendapat gitu aja Pak, dibagi per agenda itu, cuman tidak menutup kemungkinan yang lain juga ngasih informasi terhadap agenda yang lain Pak. Ya. Gitu. Soalnya kalau nggak ada yang difokuskan, nanti nggak ada yang fokus ke situ Pak. Siap. Tapi yang lainnya juga bisa mengisi itu untuk agenda yang lain. Ya, boleh. Tapi minimal ada agenda-agenda yang diisi Pak ya. Ya. Izin Pak Ketua. Ya. Bagaimana kalau mohon maaf nih saya baru nge. Jadi kita kan ada berapa orang nih? 9 ya. Oh iya, 9 itu mungkin dibagi 3 ya. Siapa aja, nanti yang 3 orang itu fokus ke agenda 1, yang 3 orang berikutnya ke agenda 2, yang berikutnya lagi terakhir mungkin ke agenda 3, mungkin seperti itu ya. Langsung personal aja Pak. Personal aja, oke. Ya. Siap. Kalau agenda 1 itu kan ada 2 materi ya. Integritas sama energi kepemimpinan. Agenda 2 ada 3 materi kalau tidak salah. Kepemimpinan strategis itu ada 3 materi. Agenda 4 itu ada 4 materi. 4 atau 3? Manajemen strategis, isu strategis, marketing, sama P3 kan gitu ya. Agenda 3 ya. Partnership ya, agenda 3. Kira kalau di total 2, 3, 4 itu kan jadi ada 9 Pak. Oke. Siap. Ya, pas. Nah, tinggal nanti siapa yang akan ngambil pertanyaan agenda 1 tentang integritas, nanti ada energi kepemimpinan, nanti yang untuk agenda 2 siapa, kira-kira langsung ini aja Pak. Saya mau ngambil ini gitu biar ini. Sebelum dibagi. Pak Atan mau ngambil agenda berapa Pak? Ditunjuk aja sama Bapak Ujan. Nah, selesai itu. Satu oleh siapa, 2 oleh siapa, gitu aja. Oh, siap. Karena pas banget nih materinya ada 9, kalau tidak salah ya. Agenda 2 itu ada 2 materi. Betul. Agenda 2 ada 3, agenda 3 ada 4 kalau nggak salah. Manajemen strategis, isu strategis. Ya, betul ya? Marketing sektor publik, manajemen strategi sektor publik. Ya, betul. 3 ya Pak ya? Lupa sini. Agenda 3 itu berapa materi ya Pak ya? Agenda 3 4 materi. 4 ya, betul ya, 4 ya. Betul ya. Isu strategis, manajemen strategis sektor marketing, publik, manajemen strategis, sama 3, P3. Ya? Oh iya. Pas berarti 9 Pak ya semuanya ya. Saya bagi aja langsung Pak ya. Ya, dibagi aja langsung. Dari daftar bawah Pak ya. Ya, boleh. Atau langsung saja lah Pak Atan. Ya. Integritas Pak ya. Ya, berarti ke agenda 1. Ya, bertanyaannya sekitaran integritas, tapi tidak menutup kemungkinan kalau ada yang lain pun nggak apa-apa Pak. Agenda 2, 3 tidak terkunci harus di integritas saja gitu maksudnya. Tapi minimal untuk urusan integritas Pak Atan menanyakan gitu.
Dapat lagi ini dari dan deklarasi. Baru kita masuk surat 70, jadi bagian program katakan surat 20 ke deklarasi. Itu berapa lagi? 170%. 150 audio visual, 20 mana? Ini kalau ini kalau 120 audio visual. Ya kan itu ya. Yang 20 ini bisa di detail. Itu berapa partnya? Ini di dalam 50 Pak. Memang di partnya dari betul. Ya ini saja bukan ini. Invest menggunakan 3 kali. Ini kemarin kalau 20 juta itu benar, 22, ingatnya per pemerintah. DP penyuluhan uang masih 10 ribu. Kemudian lepas 3 kali penyuluhan AIT masih 322, masing-masing 350 ribu. 20. Iya. Itu menurut ini apa mau jadi? Ini sebulan tahun yang sekarang ya. Kita lihat DPA Pak Angkasnya jumlahnya bulan yang masuk Angkas kan lebih yang ada di banyak orang yang dikerjakan atau bagaimana? Ini. Ini problemnya Pak di ke pilihan dan tahu lagi tahu kan kami itu ya masuk ini mau kan apa kan misalnya apakah ini memang dia kan nanti ya ini mau direview juga tapi bisa direview. Dan sebagaimana ini kan baru nih. Sudah kita juga.